mau nanya nih, pertama-tama nih, kenapa milih bisnis frozen? Kenapa nggak lainnya, misalkan kayak toko bangunan atau bisnis kulineran yang makanan-makanan siap saji atau yang lainnya? Kenapa frozen food gitu? Kamu nggak harus ngeliat ke sana terus nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, santai aja gitu. Kan maksudnya gini, namanya usaha kan nggak mungkin asal bikin nama gitu, jadi apa aja Pasti ada filosofi. Sebenarnya enggak sih. Kalau kalian mau buka frozen food, meskipun saya sarankan jangan. Disarankan jangan, tapi dia buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah, masalah. Hari ini kita bertemu lagi di podcast Goresan Kisah, tempatnya menceritakan berbagai kisah. Hari ini saya ditemanin oleh dua bodyguard, bukan bodyguard. Ditemani oleh istri dan adik saya. Suasana baru ya? Suasana baru. Jadi teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Ini ceritanya set baru ya. Ceritanya set baru. Kali ini di podcast Goresan Kisah kali ini saya ditemani sama Mas Rifki. Ya. Dan istri dan Umi. Ya. Hari ini kita nyobain set baru, mudah-mudahan bisa lebih bagus ya. Harapannya sih begitu gitu. Gimana kalian berdua? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Iya, gimana? Sehat? Sehat-sehat. Ini baru pertama kali di podcast. Iya, makanya agak grogi lagi nih. Set baru. Jadi kelihatan kan ya kakunya kayak gimana. Oke, jadi teman-teman, untuk podcast kali ini saya mau ngobrolin tentang anak pertama. Ya, anak pertama bisnis maksudnya, bukan anak pertama biologis. Jadi kebetulan saya punya usaha, salah satu usaha yang sebenarnya bukan anak pertama banget sih sebetulnya. Karena kalau untuk usaha sudah nyoba beberapa hal, tapi untuk yang sampai sekarang yang masih jalan, alhamdulillah. Salah satunya yakni usaha saya di frozen food. Jadi podcast hari ini, Goresan Kisah episode kali ini kita mau ngebahas soal, atau kita mau ngobrol, atau kita cerita soal yellow box frozen food. Nah, kebetulan di sini ada timnya ya. Jadi kenapa saya ajak Mas Rifki dan istri ya, karena memang mereka berdua lah yang menjadi apa ya bahasanya ya, ujung awal perjuangan dari yellow box frozen food gitu ya. Saksi awal gitu ya. Iya, dan Saksi bisa bicara dong. Saksi bisa bicara dong ini. Iya. Jadi kalau saksi bisu ngapain saya ajakin ke podcast? Ya, jadi dan untuk sekarang ini yellow box frozen food sendiri untuk sehari-harinya itu yang handle Mas Rifki. Seperti itu. Kenapa? Direktur. Apa tuh namanya? CEO. Chief Executive Officer. CEO muda dong ini. CEO Yellow Box Frozen Food. Gimana Mas Rifki? Yellow Box sekarang, ngobrol yang sekarang gimana kondisinya Yellow Box? Kondisinya gimana ya? Kondisi dalam apa dulu nih? Ya dalam usahanya lah. Maksudnya emang mau dalam apa nih? Posisi bisnisnya gimana usahanya? Usahanya oke lah ya, lancar. Soalnya kan frozen food sendiri kan berisinya makanan ya. Jadi kebutuhan sehari-hari yang nggak mengenal waktu ya, nggak mengenal musim masalahnya gitu ya. Meskipun kenal juga sih Iya, sebenarnya. Soalnya kalau akhir bulan kan agak turun ya. Jadi sekarang memang kalau saya ngelihat laporannya itu memang lagi agak turun ya, beberapa bulan terakhir ya sebetulnya ya. Beberapa bulan terakhir. Kayaknya, tapi nggak cuma kita sih kayaknya ya kan. Banyak yang lain juga yang ngeluh yang sama gitu, omset menurun. Iya. Nah, itu yang bikin kita masih cukup optimis karena memang kayaknya nggak sendiri ya. Iya.
nggak sendirian gitu. Nggak sendirian gitu. Jadi memang banyak teman-teman yang ya kebetulan saya kan ada grupnya juga Frozenia, Frozen Food seluruh Indonesia itu, di mana yang bentuk itu Mas Akhyar ya, Mas Akhyar, dan kita masuk di sana alhamdulillah. Dan memang ya teman-teman Frozen Sama sebagian juga, besar begitu di seluruh Indonesia Ya emang juga. sih nggak cuma sebenarnya nggak cuma di Frozen aja, di pedagang-pedagang lain sama aja gitu. Pada apa namanya pedagang sayur aja yang sering didatengin juga sama ngeluh lebaran, puasa lebaran gitu, atau enggak tahun baru, biasanya tahun baru rame banget, itu aja nggak rame gitu. Sama sih, maksudnya Iya. di semua aspek perdagangan kayaknya lagi tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Ya kira-kira buat teman-teman yang lain gimana nih? Yang lain teman-teman yang nonton video ini kira-kira gimana, yang usaha, yang bisnis gitu. Tapi memang kalau kita ngelihat ya badainya lagi seperti itu ya. Ya, iya. Badainya lagi seperti itu. Mau nanya nih, pertama-tama nih, kenapa milih bisnis Frozen? Kenapa nggak lainnya, misalkan kayak toko bangunan atau bisnis kulineran yang makanan-makanan siap saji atau yang lainnya? Kenapa Frozen Food gitu? Kamu nggak harus ngeliat ke sana terus nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, santai aja gitu. Sana tuh biarin aja gitu. Ini kalau ini nggak dipotong nih, kalau ini nggak dipotong. Nggak usah diulang, biarin aja biar ketahuan orang baru pertama kali di kamera kayak gimana. Nah kayak gini nih muka-mukanya. Enggaknya. Lanjut. Yang juga kayak mana? Orang dikat. Nggak di-cut nggak. Kalau yang ini nggak di-cut. Kalau yang ini nggak di-cut. Biarin aja. Ketahuan dong. Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau pertanyaannya kenapa, mungkin Umi mau jawab dulu nggak? Ya. Kalau jawaban saya ada jawaban keren, ada jawaban apa namanya realistis. Aja. Oh, yes. Realistis. Ya udah yang Ya kan, keren dulu dong. Kalau jawaban keren ya sebagai motivasi buat teman-teman ya. Sebagai motivasi buat teman-teman. Jawaban pura-pura ya. Jawaban. Ya kalau jawaban kerennya ya karena Frozen Food itu memang waktu itu lagi sebenarnya sudah nggak terlalu booming, tapi memang kita melihat ininya marketnya masih lumayan besar gitu. Karena untuk kebutuhan seperti tadi Mas Rifki bilang kan, kebutuhan Frozen Food itu apa namanya, masyarakat itu masih butuh gitu. Setiap hari gitu ya itu kebutuhan sehari-hari, konsumsi sehari-hari. Terus juga marketnya kita ngelihat masih banyak, masih besar gitu loh, marketnya masih besar. Itu jawaban kerennya. Kalau jawaban realistisnya nggak sengaja. Iseng-iseng. Iseng-iseng aja ya. Iseng sih enggak, lebih ke terpaksa. Nekat. Nekat itu. Nekat. Ini harus segera buka usaha nih. Ini kondisi kita udah lagi nggak baik-baik aja nih. Ini jadi batu loncatan atau apa untuk menyelamatkan. Pokoknya biar jalan dulu gitu ya. Yang penting kapal ini nggak sampai oleng gini gimana nih. Nah, jadi seperti itu sampai akhirnya memutuskan. Karena kan sebelumnya kita udah nyoba beberapa kali, merencanakan beberapa kali usaha yang mau jalankan sebelum Yellow Box Frozen Food ini. Iya, udah banyak coba-coba lah ya. Banyak gagalnya juga. Enggak, maksudnya yang sebelum kita buka Yellow Box Frozen Food ini kan kita waktu itu mau buka yang ayam bakar. Yang kita sudah survei tempat, udah mau jalan. ya udah mau jalan, mau dapet apa namanya, mau dapet tempatnya, ternyata keduluan sama orang. Terus kita survei lagi, waktu itu kita mau bikin fotokopi gitu kan. Fotokopi gitu. Ternyata permainan fotokopi Ya, dari gitu lah ya. terus kemudian ternyata juga tempatnya yang waktu itu mau kita ambil juga sama, keduluan orang kayak gitu. Sampai ya sebelumnya lagi kita sudah mau memang sudah masuk ke mau impor segala macam, saya Abi gitu kan. Ternyata memang ya belum jalannya, belum jodohnya gitu. Ya sampai akhirnya kemudian Frozen Food ini sebetulnya lebih ke ide awalnya tuh idenya istri kan. Oh iya. Saya masih ingat dulu kan cerita yang awal-awal kita itu. Yang ngobrol di mobil. Ya, ngobrol di mobil. Iya, jadi kan kalau sebelum ini kan memang kita sering gitu kan, sering belanja di Frozen Food gitu, belanja daging. Sebenarnya sering sih nggak terlalu ya. Nggak terlalu, cuma beberapa kali Rutinitas gitu. lah ya. Iya. Iya, kalau lagi ini ya nyetok. Kan di rumah juga kulkasnya nggak besar, jadi ya kalau misalkan lagi pengen aja gitu kan. Betul. Nah,
frozen yang lumayan lengkap, terus kayak ada daging, slice, teriyaki, yoshinoya gitu kan jauh ya, agak jauh gitu. Jauh, betul. Nah, terus kepikiran kenapa nggak kita buat frozen food di dekat kita gitu. Tadinya dikiranya tuh ya udah kalau di dekat sini aja nggak terlalu banyak saingan kiranya gitu tadinya kan. Soalnya kan yang lengkap banget kan belum ada di dekat sini, daerah sini gitu kan. Ternyata Sebenarnya tidak semudah itu. sebenarnya bukan nggak ada, belum tahu aja. Ternyata belum tahu gitu. Enggak, sebenarnya kan waktu itu kan udah tahu, cuma dipikir itu terlalu jauh lah Ya. gitu. Buat saya itu terlalu jauh tadinya gitu. Tapi lebih jauhan yang waktu kita suruh beli itu ya, Lik ya. Iya. Itu kan jauh banget. Yang dulu pertama kali di Citerep itu. Kentang goreng sama Banyak ya, kita banyak belanja sampai habis berapa ratus ribu, berapa ya? hampir 400. Oh iya. Jadi ceritanya kan waktu itu, nah ini ceritain aja nih, ceritain. Ceritain. Coba kamu ceritain bisa nggak? Ceritanya kan gini ya, awal-awal kan habis beli itu tuh, beli apa? beli bed ya. Ngambil. Pesanan ini, pesanan owner muda, owner 2. Enggak, sebelum itu kan saya kan ada yang mau bikin ini apa namanya, posyandu Posyandu. Oh iya. buat RT. Nah, terus saya kan ngambil bed Pasien. yang buat Iya. tempat tidur itu yang kayak pasien. Iya. Itu kebetulan di Citerep kan waktu Citerep, itu. Mantep. Nah, ngambil dari sana terus ternyata disuruh mampir. Sekalian pulang. Iya. Terus habis itu Habis itu, itu belum kepikirannya pas pulangnya. Pulang. Harus belanja gitu. Iya, habis belanja mikir-mikir, misal ini kalau bikin ini ininya berapa, sewa berapa, kira-kira untung apa enggak, modalnya berapa, freezernya ada berapa nih, ada 10-12an, kira-kira modal awalnya berapa ya, kira-kira doang pertama Iya. kan iseng-iseng nanya, sama iseng-iseng hitung-hitung juga kan di mobil ya, Iya, diskusi ngobrol-ngobrol. iseng-iseng juga kali aja kan, oh segini bisa tahu, Iya. buat wawasan juga, iseng-iseng Ternyata waktu itu hitung-hitungannya berapa tuh? hitung-hitungannya 100 apa? Kalau 300 sampai 400 juta. 400-an juta. Itu kita ngelihat, jadi posisi di sana itu yang di Citerep itu memang kan sudah besar ya. Jadi waktu pulang itu kita ngobrol-ngobrol tuh, istilahnya berdua ngobrol. Itu kalau mau buka usaha kayak begitu itu kira-kira habis berapa tuh gitu kan. Kita ngitung tuh. Dari sewa Ya, gitu, sekitar berapa 200 sampai 300 juta, bahkan bisa sampai 400 juta kan, kemarin ngobrol Iya, gitu iya, kan. gitu. Karena gini, kita ngitung misalkan freezernya ada 20 gitu. 10 apa 20 lah gitu. Iya. Dikalikan satu freezer tuh yang kalau yang kecil aja itu 4 sampai 5 juta, belum yang gede-gede, kalau gede-gede gitu kan. Nah, kita coba kali-kalikan tuh. Itu freezernya aja berapa. Nah, terus kita kalikan ini, kita beli belanja cuma dapat segini aja 400 ribu. Buat ngisi satu freezer tuh berapa puluh juta gitu-gitu Iya. kan. Sampai akhirnya total ketemu, wah itu kalau mau buat kayak gitu minimal itu 200 juta, bisa sampai 300-400 juta kalau segede gitu gitu kan. Wah, kayaknya berat dah kalau mau usaha itu kan gitu ya bahasanya waktu itu. Nah, tapi ternyata justru malah itu yang jalan. bulan depan langsung buka ya. Iya, nggak lama Sebulan habis atau itu 2 langsung bulan? malah buka itu Iya. kan. Oh, langsung buka. Ini tuh contoh apa tuh namanya, kalau ngomong hati-hati, siapa tahu didengar malaikat Nah, apa gitu, iya. kayaknya berlaku di kita. Berlaku. Untungnya itu ngobrolnya bagus gitu, Ngobrolnya usaha ya kan. bagus, Positif, jika bulinya positif. Nah, itu makanya buat teman-teman tuh juga kalau ngomong hati-hati, takutnya kejadian. Makanya kalau sekarang saya mau ngomong ya yang bagus-bagus ya. Ini kalau jadi miliarder gimana nih gitu. Siap belum gitu kan. Jadi sekarang kalau meskipun di saldo rekening cuma 20.000, kita ngobrolnya bisnisnya ratusan Iya. juta, miliaran. Kali aja di ini malaikat kan. Terulang Iya, lagi gitu. Di ACC malaikat gitu maksudnya. Nah, jadi itu awal mula pembukaan Yellow Box gitu, apa nama, ide awal apa namanya, membuka bisnis frozen food. Nah, terus untuk penamaan gitu, apa namanya, ada pertimbangan apa sampai bisa muncul nama Yellow Box? Kalau untuk nama Yellow Box sebenarnya
kan maksudnya gini, apa namanya usaha kan nggak mungkin asal bikin nama gitu, jadi apa aja Pasti ada filosofi atau Sebenarnya enggak sih. ada pertimbangan apa ya. Sebenarnya nggak ada pertimbangan sih sebetulnya gitu. Jadi ya memang karena ada yang apa namanya kayaknya gampang diingat itu aja sih. Kalau saya sebenarnya ini jangan teman-teman jangan tiru ya, jangan ditiru karena ya betul kayak tadi Umi bilang, sebetulnya kalau mau branding itu memang harus ada ilmunya. Ada ilmunya kalau mau branding, bikin nama gitu harus dipikirin ini nama ini satu pertama mudah diucapkan apa enggak, terus familiar apa enggak. Ya kalau jangan kemudian kita membuat nama atau branding itu sesuatu yang orang itu terlalu asing juga nggak boleh gitu. Nyebutinnya aja susah gimana mau diingat, ya kan? Nyebutin aja susah itu gimana mau diingat juga susah. Tapi juga jangan terlalu yang pasaran. Oh ya. Karena nanti jatuhnya kalau misalkan terlalu pasaran gitu ya, terlalu banyak. Jadi kita kayak seolah-olah apa ya bahasanya ya? Iya, nggak ada bedanya sama yang lain gitu. Jadi tapi kalau untuk Yellow Box Frozen Food memang ini sesuatu yang nggak menggunakan itu semua. Nggak pakai itu semua gitu loh bahasanya. Jadi ya kayaknya enak deh disebut kayak gitu Yellow Box Frozen Food karena ya Yellow Box itu kan banyak juga. Yellow Box itu kan sebenarnya pernah pernah dengar nggak ya namanya Yellow Box Junction? Iya itu. Saya nggak tahu pikirannya ke situ aja gitu kan. Yellow Box Junction itu adalah kotak kuning yang kalau di lampu merah gitu. Nah, Yellow Box Junction itu kan kotaknya Aman gitu ya? aman, zona aman di situ. Nah, terus kemudian saya mikir lagi begini, ini kalau mau dipakein nama warna gitu, nanti pengennya tempatnya itu juga diwarnain sama kayak itunya gitu. Terus kita dapat kiosnya kan waktu itu memang bentuknya kotak ya, bentuknya kotak banget, ya persegi panjang gitu. Tapi kan modelnya kotak kayak kontainer gitu kan sebenarnya. Nah ini kalau diwarnain hijau kayaknya ntar jadi PKB banget atau nggak dikirain markasnya PKB kan gitu atau P3. Ya jadi kalau diwarnain biru ntar dikira Muhammadiyah gitu. Kalau merah beda. Ya merah beda. Iya, Terusin aja gitu. Kalau pink PSI jadinya. Iya kan emang awalnya. Nah ini kuning jangan-jangan dikira Golkar lagi. Iya. Oh iya bener. Ya enggak, jadi kalau kita ngelihat di situ kayaknya lebih nyaman warnanya kayaknya kuning gitu Jadi daripada lebih warna-warna. terang, ya lebih mencolok gitu emang. Jadi kalau ya udah yellow gitu. ya udah yellow lah gitu. Yellow bentuknya kotak, ya udah kita kotak kuning aja gitu. Sempat waktu itu gambarnya di depan Yellow Box kotak kuning dikirain jualan kado. Nggak ada tulisannya frozen food nih katanya gitu. Ini yellow box bawahnya ada, cuma kan kecil kayak daging beku gitu kan, bakso, nugget. Cuma kan kalau orang lewat kan yang kelihatan logonya doang, logonya ada gambar pitanya gitu kan. Dikirain jualan kado, rumah Iya dikirain kado. rumah kado, ya Allah. Dikaliku jualan. Nah, kalau menurut Umi, ini kita bicara cerita dulu ya. Ini kalau manajemen terbaru nanti lah kita ngobrol. Enggak, maksudnya kalau misalkan frozen food ini sendiri, kalau Umi sendiri sebetulnya melihatnya bagaimana sih frozen food ini? Memang bisnis yang kayaknya mak-mak banget sebetulnya kan gitu. Menurut Umi sendiri gimana sebetulnya? Awal-awal kita buka frozen food gitu. Tadinya saya pikir tuh sangat ini ya, prospek gitu kan. Maksudnya melihat diri sendiri gitu, kayak misalkan anak paling nggak ya sesekali ada nugget gitu kan, kalau di kulkas untuk biar menu cepet sarapan atau apa gitu pasti ada nugget gitu kan, ada sosis. Nah kalau di Bogor ini kan lumayan lagi booming itu kan seblak prasmanan gitu kan, jadi tadinya saya kira lumayan akan cepet ini gitu, berkembang gitu kan, namanya banyak pedagang, mak-mak juga butuh ini kan, butuh makanan cepat saji kayak nugget, kayak sosis untuk anak-anaknya, bakso terutama juga kan. Tadinya dipikirnya mungkin gampang lah, mungkin istilahnya untuk daerah sini, sekitar sini aja, nanti kalau orang udah pada tahu pengen beli nugget di sana kayaknya cukup gitu, pikiran naif banget dulu gitu kan.
Ya kan, udahlah insya Allah bisa bertahan, bisa berkembang gitu tadinya. Nah kalau apa namanya, kalau Abi tuh istilahnya ya sebetulnya kalau ditanya itu ini kena jebakan juga. Jebakan Batman. Jebakan lagi. Ya saya mau bilang sama teman-teman dulu nih. Saya bilang sama teman-teman kalau misalkan mau buka usaha, kalau mau buka usaha, usahakan memang riset itu paling penting. Riset di awal. Satu pertama tentang target market, ya kan? Target marketnya, yang mau beli siapa segala macam. Itu harus dipelajari dulu gitu. Terus kemudian manajemennya seperti apa? Manajemen suppliernya. Terus kemudian tadi kan kalau target market kita bilang yang jualnya, kita jualnya kemana kan? Kita jualnya kemana? Tapi kalau selain kita yang jualnya kemana, kita juga harus memperhatikan juga barang ini kita dapat dari mana. Artinya pembelian atau suppliernya itu juga harus kita perhatikan. Kita harus tahu gitu kan jalur supply-nya. Terus kemudian manajemen usahanya itu sendiri di dalam, bagaimana ngelola barang, bagaimana kemudian mengelola keuangan. Nah itu kan jadi sesuatu yang penting gitu ya, sesuatu yang penting. Nah kalau untuk kasus Yellow Box ini sendiri, jujur secara pribadi saya itu memang bukan dari dunia Frozen kan. Saya memang bukan dari dunia Frozen. Dan di awal-awal itu sudah mau nyerah juga. Iya, ternyata kan makanya tadi saya bilang senaif itu awal pemikirannya gitu kan. Ternyata nggak semudah. Karena memang satu pertama waktu itu pikiran tuh memang agak kacau, cukup kacau, jadi cukup buru-buru. Nah saya pikir dengan intinya dari Umi itu, ide dari Umi saya pikir sudah teriset dengan baik gitu kan. Suppliernya di sana, margin yang kita bisa dapat sekian gitu kan. Ternyata begitu buka shock kita. Iya, dari biaya listrik aja kita kaget banget gitu kan. Kita nggak memikirkan tentang beban-beban yang seperti itu. Kita pikir waktu itu justru awal-awal kita mikir 4 freezer cukup gitu. 3 tambah. Naif banget ya kan. Belanja modal sebulan 15 juta cukup. Ternyata pas habis 10 juta freezer baru isi freezer 2 aja, 2 ya. Bisa 1 ya. Ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi tapi memang waktu itu pernah saya posisi sampai mau menyerah. Maksudnya menyerah itu buntu gitu ya, sampai nggak ada bisa bergerak lagi gitu ya, nggak bisa. Ini gimana nih, karena secara supply kita bukan dari retail ya awalnya. Kalau saya memang tadinya kan memang bukan dari retail, intinya bisnis lah, usaha, tapi kan di tempat yang lain. Oke lah, saya ngerti secara manajemen segala macam, tapi untuk detail-detail teknis kan memang banyak yang saya belum tahu tentang Frozen ini. Seluk-beluknya, suppliernya, yang jual siapa, terus target marketnya seperti apa, terus kemudian marginnya yang biasa diambil itu berapa persen gitu-gitu. Itu kan kayak permainan di Frozen juga, ibaratnya setiap bisnis ada permainan tersendiri gitu. Ya bahasanya bukan permainan ya, ada trik-triknya tekniknya gitu ya. sendiri gitu. Ada istilah technical skillnya gitu. Jadi ada hal-hal detail yang memang waktu itu kita belum tahu. Saya tuh masih bingung gitu tentang suppliernya, nyari harganya, marginnya yang bisa nutup cost berapa segala macem. Nah, terus bagaimana? Contoh misalkan kayak, bisnis retail itu ternyata setelah kita pelajari, bisnis retail itu mau nggak mau harus ngejual volume yang banyak. Artinya untungnya kecil, tapi kita cepat gitu ya. Kita nyarinya itu penjualan yang banyak, jumlah penjualannya yang banyak gitu. Jadi memang itu yang harus kita tahu gitu. Nah, nggak bisa tuh kayak bisnis yang lain. Artinya ada tuh usaha-usaha, contoh misalkan kayak sekarang buka Om Arsitek nih. Om Arsitek. Calon manajer arsitek juga. Ya, jadi kayak kali marketing. Jadi kayak Om Arsitek, contoh misalkan kita bicara tentang arsitek nih ya, bangunan ya. Kita kan bergerak di situ sekarang di proyek segala macam. Jadi proyek Om Arsitek itu kan kita nggak perlu harus dapat banyak
penjualan. Kita nggak harus banyak sales. Justru kalau terlalu banyak Repot. kita ini repot banget gitu. Cuman sekali kita dapat penjualan itu kan nilainya pasti besar, cukup besar. Nilainya cukup besar dan itu project bisa berjalan beberapa bulan Iya. gitu loh. Contoh misalkan yang lagi kita kerjakan itu kan project berjalan sekitar 3-4 bulan untuk 3-4 bulan gitu kan. Nah, terus kemudian nanti ada project lagi berjalan sekitar 6-7 bulan gitu kan. Iya. Jadi jadi kita nggak harus dapat setiap Dealing hari sering dapat gitu ya. dealing gitu. Kalau kita tiap hari dapat dealing ya kalau Kita teran. Udah besar ya ya, kalau kan? udah besar manajemennya sudah banyak orangnya ya Banyak, wajar bisa. gitu. Tapi kalau untuk frozen food itu kita tiap hari tuh harus Iya, sudah sales, penjualan. harus ada penjualan gitu. Karena apa? Karena nilainya kan kecil, otomatis marginnya kecil gitu. Kita jualan produk frozen untung 1.000-2.000 segala macam kan begitu kan, nggak terlalu besar. Ya mau nggak mau kita harus ngejar salesnya, mau nggak mau harus besar. Nah kayak target marketnya seperti tadi, setidaknya kalau di frozen food itu ada dua, ada rumah tangga sama kemudian kayak dunia usaha lah, dunia usaha kayak begitu. Nah awal-awal itu kan kita nggak tahu, sampai akhirnya saya bersyukur, saya cari-cari YouTube segala macam gitu. Nah ketemulah sama Mas Akhyar. Dapat komunitas akhirnya. Nah, dapat komunitas, dapat orang-orang baik. Nah, benar-benar Mas lebih Akhyar Alpha Frozen Mart, nggak apa-apa kita sampaikan aja gitu. Orang baik itu. Orang baik itu. Orang di dalamnya juga support banget. Maksudnya kalau biasanya tuh ada pendatang baru, kita dianggap saingan gitu kan. Iya, betul. Nah ini enggak disupport bener-bener. Ayo Benar-benar. coba mau butuh apa supaya apa? Coba ini hubungin ini bisa Iya, nggak gitu betul. kan waktu itu. Saya jujur waktu itu sedikit nggak yakin waktu mau menghubungi Mas Akhyar gitu, karena beliau di YouTube-nya bilang yang mau konsultasi mau ngobrol itu ya tinggal kontak aja. Saya pikir kalau ngobrol gitu kan biasanya dapat ya pasti dimintain uang lah atau Iya. segala macam gitu ya. Ada Sama biaya. ya. Biasanya kan ada ya apa namanya dibikin kelas lah atau apa gitu-gitu kan. Biaya. Nah ternyata karena waktu itu sudah mentok, sudah udahlah Coba gitu ya. nothing tulus lah, udah coba aja lah, kita apa aja kita coba. Bahkan waktu itu kan Abi pernah telepon ke pabrik-pabrik Iya, frozen karena kita nggak tahu supplier gitu kan. Kita coba telepon ke, ternyata bisa, bukan nggak bisa, pengambilannya memang harus banyak harus segala macam gitu. Nah baru tahu lah di Mas Akhyar ini ternyata ada istilahnya nanti supplier, ada nanti istilahnya distributor gitu. Nah kalau supplier itu misalnya kita langsung ambil ke pabrik. Nah ini kan juga kamu buat pelajaran juga kan, pernah iya. kita kasih tahu kan. Jadi kayak ngambil langsung ke pabrik. Ada juga nanti distributor. Distributor itu kita bisa ngambil campur-campur produknya banyak gitu, bisa kita pilih. Nah di Mas Akhyar ini awalnya saya nggak terlalu yakin, tapi ternyata saya hubungi benar-benar dan beliau respon. Terus kemudian kita gabung. Kita gabung dan alhamdulillah saya bertemu dua orang baik. Iya. Ya selain dengan Mas Akhyar ini ya, itu saya terima kasih banget nih sama Pak Haji, Pak Hartono, RFM, Rina Frozen Mart di daerah Jakarta, Jakarta. Itu yang juga memberikan banyak informasi gitu kan tentang dunia perfrozenan. Terus Banyak kemudian belajar dari beliau ya. iya betul. Terus kemudian ada Bu Kirana. Nah, saya sebutin aja nih satu-satu nih. Bu Kirana Planet Frozen Iya, di banyak Tangerang orang gitu. baik. Dan alhamdulillah dari situ akhirnya mulailah kita bisa jalan dengan sampai hari ini. Gitu. Jadi gitu. Jadi kamu juga nanti kalau mau bisnis, mau usaha gitu kan, kita kadang pertolongan Allah itu datang dari tempat yang kita nggak pernah duga gitu. Dan makanya kita harus tetap bersikap baik sama orang, berbuat baik sama orang. Nah, barangkali Harus tetap mencoba gitu Ya. kan. Nggak diem. Nah kalau kita diem aja gimana bisa bertemu sama orang-orang. iya, betul gitu. Selama di Frozen ini kan kamu dari awal nih. Ya dari awal. Dari awal terus kemudian berarti kita sudah mau 2 tahun kan? 2 tahun ya. Ya 1,5 lah ya. Kita hampir mau September. Kita mau 2 tahun. Nah, apa yang kamu rasakan nih dari awal kita baru beli pertama kali 3 freezer sampai sekarang, yang kamu rasakan perubahannya tuh bagaimana? Perubahannya jelas kalau diingat-ingat ada ya perubahannya. Soalnya dari pertama tuh cuman ada 3 doang. Sekarang udah ada 6 kira-kira lah, 7. Apanya 6? Coba kamu hitung lagi. 6 apaan kamu?
Kamu ngitung 6 tuh dari mana? 8, 9, 10. Nah, 10 sampai 11, 1, Satu 1, yang 2, tadi 3, Yang nggak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya sama yang nggak dinyalain satu tuh. Oh iya, jelas beda ya perubahannya dari yang awalnya di tengah-tengah bisa buat main bola, sekarang buat lewat aja susah. Apalagi panas juga ya kan, panas banget juga. Iya. Jelas terasa bedanya sama produk-produk kan sekarang juga udah banyak ya. Iya. Jadi perputarannya tuh juga udah cepet gitu. Orang nanya apa, kita udah Ada gitu hari ya. ini ada. Kalau dulu orang nanya apa, hah? Ini hah? Kan kebetulan Banyak saya dulu ya. baru pertama kali ya, Iya. baru pertama kali juga. Belum tahu juga, Belum Mbak. kenal belum merek kenal macam-macam frozen kan. Frozen. Ini apa? Namanya apa? Harganya berapa? Iya. Iya. Terus ya bingung juga lah. Gitu. Tapi pernah nggak sih ketemu apa namanya customer yang pas awal-awal yang ribet gitu? Kalau ribet banyak ya. Untung ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Harus ada yang kayak gitu tuh. Contohnya. Contohnya ada ya, pernah ya orang mau ngirim paket ke situ. Saya kan bingung ya, Mas bisa ngirim paket nggak? Hah, ngirim paket? Ini kan frozen bu, bukan apa gitu. Bukan ekspedisi. Kayaknya mesti bikin itu deh apa namanya? Yellow logistik. Kurang masuk akal ya. Iya. Ada lagi tuh, orang minta minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Kalau rokok masih mending ya kan, kayak toko-toko gitu ya, rokok masih aman. Kalau makanan kucing kadang gimana ya? Ada juga, makanan kucing. Wah, itu malah yang paling sering tuh makanan kucing. Makanan kucing. Kasih aja Gensler. Kucing sultan kan. Makannya Gensler. Ya banyak lah yang unik-unik kayak gitu lah. Yang paling nyebelin tuh kalau apa namanya orang milih mau beli satu tapi ambilnya yang paling bawah ya. Wah, paling bawah diacak-acak itu. Wah. Mau dibentak tapi pembeli kan. Customer Kalau gitu ya. kalau nggak beli kita nggak digaji gimana coba? Ya nggak apa-apa lah. Sabar gitu Namanya ya. usaha buat latihan sabar juga. Iya itu. Ya itulah namanya dinamika kita jadi seorang pengusaha. Iya. Artinya kita berdagang kayak gitu. Ya saya juga biasa ngalamin kayak begitu. Apalagi dulu tuh masih jadi marketing gitu kan. Ya Umi tahu tuh lagi marah-marah. Wah gini. Tiba-tiba ada telepon dari klien. Langsung, iya bu. Gitu. switch ya. Langsung switch. Gimana tuh kalau orang nggak gila kan? Emosinya tiba-tiba harus berubah begitu gitu. Tapi gimana? Kadang-kadang Di kepala udah. iya kita lagi marah-marah nih, misalkan lagi ada apalah kesel gitu ya, lagi marah-marah gini. Ini gimana sih kamu harusnya begini. Tiba-tiba ada telepon masuk. Ding. Ternyata dari customer. Mau nggak mau harus langsung emosinya langsung switch dong, harus berubah, harus. Jadi- Oh iya Bu, silakan. Oh, iya. Wah, itu ya itulah dinamikanya jadi. Namanya apa namanya jualan ketemu orang banyak pasti ya mau apa dibilang susah ya gimana, Ya, cuma pasti. gampang juga nggak gampang gitu ketemu Iya. banyak orang yang aneh-aneh gitu. Betul. Ya jadi itulah dilemanya namanya kita bisnis ya, namanya kita usaha. Tapi buat teman-teman semua, apalagi melihat sekarang kondisinya ya, terutama kalau sekarang kita ngelihat badai PHK di mana-mana, banyak sekali kemudian perusahaan-perusahaan yang tutup, gitu kan? Ya apalagi buat kalian yang fresh graduated lah ya istilahnya, baru lulus. Saran saya sih kalian mulai sekarang mulai perbanyak soft skill kalian. Buat apa? Buat mengarahkan ke bisnis. Karena kalau kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi dari orang lain, artinya ya tadi nyari lowongan kerja sekarang itu susahnya minta ampun gitu loh, maksudnya kan. Sekarang susah kalau untuk nyari lowongan kerja. Yang udah kerja aja banyak yang di PHK gitu bahasanya. Yang udah kerja aja banyak yang di PHK, banyak yang ini segala macem. Sementara kita yang atau kalian yang fresh graduated mungkin belum punya pengalaman gitu-gitu ya. Ya saran saya cobalah untuk belajar wirausaha. Cobalah wirausaha, coba belajar bisnis. Ya, kayak kamu juga begitu kan? Iya. Fresh graduated coba ya? dulu gitu lah Coba. ya. Coba. Coba dulu. Fresh graduated seperti itu. Karena kalau kita nanti
terlalu Idealisme. bukan idealis. Ya sebetulnya kerja itu ya bagus-bagus saja. Tapi pertanyaannya, ada nggak lapangan kerjanya? Ada nggak yang mau butuh pekerjaan mempekerjakan? Nah, daripada kalian nunggu-nunggu belum tentu dapat, ya kan? Belum tentu dapat juga, usaha segala macam. Ya apa namanya? Belum tentu dapat juga pekerjaan, ya kalian nyoba aja. Bikin lapangan sendiri. Iya, gitu. Gampang nggak? Ya enggak. Ya enggak. Belum tentu berhasil juga. Belum tentu berhasil juga. Mungkin kemungkinan bangkrutnya ada gitu Besar. kan. Besar. Cuma setidaknya coba dulu gitu Coba ya, dulu biar tahu gitu. ngerasain sakitnya. Iya, jadi Iya. Jadi kalau udah punya uang lebih menghargai gitu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi supaya kalian jangan kemudian menyerah atau terus apa namanya, kalian berpasrah nunggu-nunggu dapat kerjaan gitu. Nggak ada salahnya kok. Sekarang kalau bisnis gitu ya, kadang mungkin memang nggak selalu untung, kadang rugi segala macam. Tapi kalau kalian setidaknya kalian ilmu tuh ada dan kalian tuh akan berkembang di situ. Setidaknya kalau memang duitnya belum berkembang, pemikiran kalian berkembang. Iya benar. Ada yang berkembang lah intinya. Iya gitu. Iya, Jadi karena emang rezeki nggak harus selalu berbentuk uang gitu. Kayak pengalaman kita, apa namanya, pola pikirnya berubah, mindsetnya berubah, itu juga rezeki gitu loh. betul. Nanti akan ada titik di mana semua yang pernah kita usahakan itu nanti akan berguna. Gitu. Iya benar. Akan berguna. Mungkin sekarang kayak ngerasa Buat apa sih ketemu customer ngapain sih rese gitu kan? Iya. Ternyata bisa mengendalikan emosi, bisa ngomong dengan lebih baik, lancar. Sekarang kan kelihatan banget bedanya kan. Coba diingat-ingat waktu awal-awal gitu. Hah? Ya, itu bedanya ya. Iya. Terasa. Walaupun bedanya terasa agak lama gitu ya, agak lama. Ya berproses, semua tuh pasti berproses, nggak ada yang instan. Mie instan aja yang katanya instan itu harus direbus dulu gitu loh maksudnya. Benar nggak? 5 menit lagi baru makan. Iya. Jadi kita kan sekarang udah kelihatan, udah hampir 2 tahun di Yellow, setidaknya ketemu calon mertua udah berani. Gitu. Karena mungkin pikirannya, gue mau biasa ketemu mak-emak gitu kan. Ya, nih maknya kayak gimana gitu. Lawan. Ngobrol sama. Udah bisa. Jadi begitu. Itu soft skill namanya, soft skill yang penting gitu ya. Kadang-kadang banyak dari kita tuh menganggap itu sepele, tapi kenyataannya di dalam kehidupan itu penting banget gitu loh, penting banget gitu. Ya, balik lagi ke Yellow, saya sih bersyukur dengan dinamikanya. Dengan dinamikanya ya, meskipun belum bisa bikin kaya untuk sekarang ini ya Yellow. Secara matematis bahkan mungkin malah sering rugi gitu kan. Tapi ya alhamdulillah masih bisa bertahan gitu kan. Dan ya balik lagi seperti tadi. Tapi saya bersyukurnya paling sederhananya adalah saya selalu bilang sama istri, uang yang kita masukkan di Yellow itu, ya kan, yang kita masukkan Modal di Yellow awalnya. itu, ya, itu kalau seandainya kita tidak putar di Yellow, itu sudah habis dari lama. Udah habis dari kapan ya? Udah habis dari lama. Jadi mungkin di atas kertas memang barangkali kita rugi gitu ya. Memang di atas kertas kita ada rugi lah segala macam. Tapi setidaknya uang yang kita masukkan di Yellow itu masih bertahan sampai dengan udah hampir 2 tahun. Dan ya berkurang mungkin lah ya, tapi nggak terlalu signifikan. Dan kita bandingkan kalau uang itu nggak kita putar di Yellow, udah habis nggak tahu dari kapan itu. Iya, uangnya udah habis. II-nya nggak bisa, nggak bisa dapat kerjaan, Nggak dapat gitu kerjaan. kan, nggak dapat penghasilan. Sementara kalau kita ngomong sekarang nih, dengan kita masukkan ke Yellow dan kemudian ya memang kita karyawan 2 lah ya, maksudnya yang kerja itu 2, yang kita anggap karyawan kerja tuh 2 orang, sempat orang lain gitu kan, sempat orang lain sampai akhirnya sekarang kamu sama adik lah ya gitu. Setidaknya kita masih tetap bisa gaji karyawan, uang itu masih bisa
bermanfaat buat karyawan, untuk pribadi kita juga ya setidaknya masih bisa untuk bertahan meskipun belum bisa bikin kaya. Ya kalau kaya mungkin kalau ada beberapa cabang yang seukuran itu atau lebih besar lagi, ada kemungkinan bisa bikin kaya usaha. Iya, Kalau kemungkinan bisa frozen bikin food kaya gitu atau kan. kemungkinan bangkrut. bikin bangkrut. Iya, betul. Benar. Saya senang sama pemikiran kamu, realistis. Kalau ini terlalu apa namanya? halusi, ya, ternyata terlalu ideologis gitu. Ya. Lalu dikit Mak 30 tahun. lalu dikit ini kan sedang apa namanya mencoba menghibur sebenarnya loh. Ya, jadi ya gitu Lagi resikonya. dihibur malah dijatuhin. Ya enggak, kita realistis ya benar. Satu aja bangkrut apa namanya minusnya kerugian. segitu gitu kan, kerugian gimana kalau 10 ya, kan gitu. Tapi enggak, sebenarnya seperti tadi kalau masalah bisnis ya itu tadi ada plus minusnya lah semua. Satu paket lah ya. Ya memang selalu ada kemungkinan, ya kalau nggak berhasil ya boncos gitu loh, namanya investasi kan, gitu. Sama kayak kita buka usaha yang lain juga kan, ternyata nggak jalan ya Banyak nggak jalannya. boncos gitu, akhirnya bukan jadi keuntungan malah jadi beban. Tapi kalau kita nggak nyoba ya kita nggak pernah tahu kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, buat teman-teman semua mungkin itu aja ya obrolan kita soal Yellow Box Frozen Food. Tapi yang jelas, atau ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya ini aja apa namanya? Tadi kan udah diperkirakan awal perhitungan gitu kan, kira-kira buka frozen food sekian ratus juta gitu. Nah dalam realisasinya waktu kita buka itu berapa modal yang diperlukan gitu? Ya rahasia. Kira-kira sesuai nggak sama perkiraan yang awal itu tuh ya? Enggak, yang jelas begini. Kita mau mulai usaha tuh mau dari modal berapa aja itu bisa. Sebetulnya bisa. Cuman nanti kita problemnya itu dengan pengembangan dan lain sebagainya ya, pengembangan di belakang. Kalau mau ditanya mau bisnis frozen food modalnya harus berapa sih gitu. Saya banyak dari teman-teman yang mereka tuh modal dari satu freezer, dari rumah gitu-gitu. Yang jelas kalau saya mau sampaikan bahwa kalau mau buka usaha, modal uang itu bukan segalanya. Ya, itu dulu. Nah, ini kita usaha apapun ya, usaha apapun. Kalau ada orang bilang usaha itu bisa tanpa modal, saya nggak percaya. Nggak percaya saya. Kalau ada orang bilang, oh bisa usaha tanpa modal, saya nggak percaya. Tapi kalau ada yang bilang, bisa buka usaha tanpa modal uang, itu jawabannya bisa. Bisa. Tapi kalau tanpa modal sama sekali, nggak mungkin. Karena modal itu banyak, nggak cuma uang. Uang itu cuma salah satunya. Waktu, tenaga, pikiran, ilmu, itu lebih penting lagi, gitu kan bahasanya. Ya mungkin tadi relasi, gitu-gitu kan. Nah, terus kalau misalkan mau buka frozen food, modal uangnya berapa? Nah, itu juga relatif. Artinya nanti ada yang asal bisa buka, udah mulai jualan berapa gitu ya. Ada yang sudah lumayan proper, ada yang istilahnya sudah proper lah. Gitu ya? Ya udah bagus, udah proper gitu. Kalau kalian mau buka frozen food, meskipun saya sarankan jangan. Disarankan jangan, tapi dia buka. Karena dia udah tahu rasanya. Nanti saya kasih alasan kenapa jangan buka frozen food gitu ya. Jangan buka frozen food kalau gitu ya. Nah, nanti yang pertama adalah kalau kalian mau buka mulai dengan satu freezer bisa. Contohnya saran saya kalian bisa beli freezer yang kalau kalian sudah belajar tentang freezer nanti kalian akan lebih prefer beli freezer second daripada beli baru. Gitu. Tapi kalau kalian mau nyari baru-baru dan nggak ngerti sama sekali ya saran saya baru aja gitu karena itu jauh lebih aman. Iya, Nggak ada masalah. Kita ada beberapa beli yang baru alhamdulillah aman, nggak ada masalah kan ya. Nah, yang baru kan nggak ada masalah. Nah, kita beli beberapa kali yang second ada satu yang bermasalah terus gitu ya. 2 gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu karena kita sudah tahu sedikit banyak tentang cara ngatasinnya gitu kan, akhirnya ya
Kalau untuk sekarang saya lebih prefer kalau mau nambah freezer ya lebih prefer ke yang second gitu. Lebih milihnya ke situ. Terus satu itu. Jadi kalau kalian mau mulai dari 1 atau 2 freezer boleh nggak? Boleh. Kita aja mulai pertama kan dari 3 freezer kan. Dari 3. Ya, kita mulai dari 3 freezer yang sekitar 400 liter. Kita beli sekitar 4 jutaan satunya ya. Itu baru, posisi baru waktu itu. Ya kalian bisa hitung sendiri kalau kalian mulai dari situ. Saya dulu awal berarti beli freezer aja udah 12 juta. 12 juta. Terus untuk sewa, kalau sewa tahunan itu 15 juta. Terus kemudian kalau kalian bisa dapat yang sewanya bisa setengah tahun atau bisa per 3 bulan itu lebih enak karena kalian bisa cek market dulu di situ. Ya, cek market dulu di situ. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan. Terus kemudian nanti untuk biaya tenaga kerja kalian harus punya. Nah, biaya beli barangnya. Nah, itu juga tuh. Nah, itu untuk yang kalian awal banget memang baru ya asal buka asal jalan. Gitu ya? Asal jalan gitu. Nah, kalau mau proper berapa? Ya proper bisa 200-300 juta ya masuk. Kalian punya 1 miliar juga masuk. Iya. Tergantung nanti kalian skalanya mau seperti apa. Nah, karena begini nih, ini saya juga agak tadi kan cerita tentang pelanggan yang menyebalkan ya. Saya juga sama gitu. Ada waktu itu pernah ketemu pelanggan menyebalkan. Ya dia bilang nggak lengkap. Katanya nggak lengkap gitu. Ya saya mau nanya yang ibu masuk lengkap itu apa? Iya. Kalau frozen semua produk dan semua merek harus diadakan, itu satu lapangan kayaknya baru cukup dah. Iya benar, saking banyaknya varian. Betul. Kalau semua merek, misalkan kita ngomong CDA. CDA semua satu merek CDA variannya tuh banyak banget. Itu kalau semuanya mau kita adakan ditambah CDA nanti Sunfish. CDA tuh ada yang murahnya Teman Laut. Nanti kemudian ada yang Indomina, ada yang apa segala macam semuanya. Itu kalau mau benar-benar lengkap iya satu lapangan kalian. Iya benar. Satu lapangan kayaknya gitu. Bahkan di tempat yang sudah besar aja ya mereka masih ada yang nggak ada. Artinya ketika misalkan ditanya produk lengkap itu bukan dari merek. Lengkap itu dari misalkan jenisnya. Kalau merek bisa substitusi. Tapi yang balik lagi seperti tadi, ada orang yang fanatik merek, ada yang orang karena ini makanan, ada yang selera. Mau nggak mau harus CDA atau misalkan ada bakso, kita ada bakso ikan yang lain tapi harus CDA atau harus Sunfish misalkan gitu. Kan akhirnya jadinya ya seolah-olah nggak lengkap gitu. Tapi balik lagi kalau mau ngelengkapin semuanya ya siap-siap aja satu lapangan itu freezer semua itu baru lengkap tuh. Juta aja mungkin belum cukup kalau nggak cukup, nggak bakal cukup gitu loh, nggak akan cukup segitu. Ya makanya seperti tadi. Nah kalau terus tadi saya bilang kenapa kok jangan buka frozen food gitu ya? Saran saya kalian jangan buka frozen food kalau cuma kecil-kecilan. Kalau kalian cuman kecil-kecilan jangan buka. Karena apa? Karena kalau cuman 1 atau 2 freezer, kalian nanti biaya operasionalnya akan besar, gitu. Kalau di rumah aja produk sendiri gitu masih sama aja. Karena listrik itu kan nggak ngelihat itu di rumah atau di ruko. Justru kalau di ruko lebih mending karena ada bisnis ya. Ada listrik yang bisnis itu jauh lebih murah, gitu. Karena satu ini bisnis retail. Seperti tadi saya bilang harus ngejar volume penjualan harus banyak. Terus tadi varian barangnya juga banyak. Dan kalau bedanya kalau misalkan kalian jualan kayak di toko warung kayak gitu, apa sih namanya yang kayak toko-toko sembako kayak gitu, dia tinggal ditaruh aja kan aman barangnya. Nah kalau ini kan mau nggak mau kalian harus butuh freezer. Dan freezer itu nggak bisa nyala kalau listrik. Nah, beban paling besar dari yang sudah saya lihat itu justru beban paling besar tuh dari listrik. Selain tenaga kerja. Ya. Nah, tenaga kerja, listrik itu juga beban paling besar. Jadi ada 3 yang paling besar tuh bebannya kalau nggak salah tuh seingat saya beban gaji ya udah pasti ya. Karena nanti itu juga kalian nggak bisa ngerjain itu sendiri. Ribet itu.
Apalagi kalau pas stok barang datang, kalian harus ngerti manajemen stok, ada FIFO, first in first out. Yang bawah harus kalian naikin dulu. Nah, itu wah, itu juga salah satu proses yang di ini. Satu, tenaga kerja. Yang kedua, listrik. Listrik itu juga sangat berat sekali. Semakin besar frozen food kalian, semakin banyak freezer, pasti tagihan listrik semakin besar. Terus kemudian yang ketiga, sewa biasanya. Kalau kalian masih sewa, ya itu salah satu beban yang cukup besar itu. Jadi kalau kalian cuman bukanya kecil, saran saya ya bisa opsi untuk yang usaha yang lain gitu. Karena memang kalau frozen food nggak bisa buat main-main coba-coba gitu ya? iya. Berbahaya itu. Ya. Ya opsinya kayak gitulah. Karena ini resikonya juga cukup besar. Saya bisa realistis saja. Mungkin teman-teman di luar ada yang wah bagus gini-gini ya. Itu satu ya. Yang kedua nih, ini yang kedua. Trennya sepertinya sekarang cukup menurun. Kalau saya bilang, karena setahu saya nggak bilang habis, trennya nggak bilang habis. Pengkonsumsi frozen food pasti akan selalu ada. Artinya kebutuhan rumah tangga kayak tadi nugget dan lain sebagainya gitu kan, itu pasti akan ada selama masih ada anak-anak, selama masih ada rumah tangga ya konsumsinya pasti masih ada. Tapi trennya menurun karena frozen food ini pernah sangat naik justru ketika COVID pandemi. Karena frozen food ini orang nyimpen kan, mereka nggak bisa belanja kemana-mana, mereka butuh makanan yang bisa disimpan gitu. Dan kalau sekarang kan nggak gitu. Lebih senang yang fresh food gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah ya, satu tadi ya trennya bukannya nggak ada, tapi kelihatannya trennya cukup mulai menurun. Terus kemudian karena ini retail juga, kalian keuntungannya nggak bisa terlalu besar, akhirnya kalian harus ngejar omset. Nah, ngejar omset artinya produk harus banyak artinya tempatnya juga harus, freezernya harus banyak, bebannya jadi banyak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau kalian mau buka bisnis frozen, saran saya riset lebih mendalam dulu. Ya jangan kayak saya. Buru-buru. Jadi kurang riset. Meskipun alhamdulillah sampai sekarang masih bisa jalan, tapi ya seperti itu gitu. Ya kalau kalian nggak siap-siap mental banget ya jangan gitu. Iya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya di podcast selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang masih berjuang di usaha apapun, mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan. Diberikan kemudahan dan mudah-mudahan jualannya makin ramai, makin lancar. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.